Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Ananda Widiarso dari kelas Sibil 6B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya untuk soal ulangan tengah semester yang telah diberikan pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Langsung saja masuk ke yang pertama. Jadi terdiri dari 3 soal, yaitu soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan di IRP dan implementasinya di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah salah satu manfaat diterapkan di IRP adalah standarisasi data dan informasi, jelaskan dan berikan contohnya. Dan yang ketiga berhubungan dengan soal MRP 1 yang diberikan sebelumnya. Untuk soal MRP 1-nya adalah sebagai berikut, jadi akan diberikan data bahan baku A, B, dan C, A, B, C, D, dan kemudian akan menentukan nilai netting, loading, offsetting, dan explosion. Kemudian menjelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1. Berikut ada soal MRP 1-nya diberikan bagan seperti ini. Dapat diartikan bahwa produksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C. Bentar ya. Lalu diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana keperluan karakteristik setiap bahan bakunya itu sebagai berikut. Yang pertama ini untuk kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan 8 bulan tersebut adalah sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan Rp2.000 dan biaya penyimpanan Rp2.500. Nanti ya kita akan menentukan loadingnya menggunakan metode EOQ dan lead time-nya 1 bulan. Untuk bahan baku B, pencarian nilai loading digunakan fixed order quantity dengan nilai load 20 dan lead time 2 bulan. Untuk bahan baku C, pencarian nilai load menggunakan load for load dan lead time-nya 1 bulan. Untuk bahan baku D ini, pencarian nilai loading-nya kita menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan dan lead time-nya 1 bulan. Langsung saja masuk ke jawaban teori terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1 itu mengenai one input multiproses. Jadi one input multiproses sendiri itu dapat diartikan sebagai satu input data yang kita masukkan itu akan dilakukan banyak proses di satu waktu. Nah, proses yang terjadi di sini ini tidak hanya berlangsung secara berseri, namun juga secara paralel. Maksudnya berseri itu berurutan, namun juga secara paralel. Jadi saat satu proses berlangsung, pada modul yang lain proses itu juga bisa berlangsung di waktu yang bersamaan. Artinya pada satu input dilakukan akan berlangsung banyak proses demi mencapai satu tujuan dari pengolahan input tersebut. Untuk contoh implementasinya di rumah sakit sendiri, untuk sekarang rumah sakit itu sudah lumayan banyak menggunakan software ERP. Jadi jika suatu rumah sakit itu memiliki ERP, maka mereka akan memasukkan, sebagai contoh mereka akan memasukkan atau melakukan input data pasien. Nah, data pasien tersebut tidak hanya akan langsung masuk disimpan saja di database pasien, namun juga akan diproses ke modul-modul ERP lainnya. Contoh, modul yang paling banyak digunakan itu misalnya modul finance. Nah, modul finance atau modul keuangan ini, data pasien itu akan difokuskan pada bagian jumlah tagihan dan transaksi yang mereka lakukan. Dan data tersebut juga, data yang didapatkan itu akan diproses oleh modul finance dan menghasilkan suatu hasil nantinya. Nah, bersamaan dengan proses pemrosesan data di modul finance itu, modul lain juga mungkin bisa melakukan proses yang lain. Seperti misalnya bersamaan dengan pemrosesan data di modul finance, si sistem akan mengeluarkan invoice untuk si pasiennya dan bisa saja melakukan proses-proses yang lain. Untuk soal nomor 2 itu mengenai manfaat dari ERP sendiri, yaitu standarisasi data dan informasi. Jadi standarisasi data dan informasi itu diartikan sebagai menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit. Bisnis unit itu atau divisi-divisi dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Nah, jadi ERP di sini bisa membantu untuk menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasi proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Sebagai contoh, untuk perusahaan yang menggunakan ERP, maka mereka akan menggunakan sistem database-nya itu secara terpusat. Database terpusat inilah yang akan membentuk data standar. Jadi data standar itu bisa diartikan sebagai data yang paling mudah atau data paling sederhana yang bisa diakses oleh seluruh divisi. Nah,
data standar itu akan diolah menjadi informasi. Nah, informasi yang diperoleh ini akan dihasilkan informasi yang mudah dan fleksibel untuk semua divisi perusahaan. Jadi karena informasinya sudah mudah dan fleksibel, maka tidak perlu lagi dilakukan konversi-konversi tertentu untuk setiap divisi atau bisnis unit yang ada dalam perusahaan. Kita masuk ke soal ketiga, yaitu tentang MRP 1. Jadi tadi pertama kita barang yang akan dibuat adalah bahan baku D. Maka kita akan memulainya dari bahan baku D terlebih dahulu. Pertama kita akan menghitung netting dari bahan baku D. Dan offsetting. Offsetting ini akan kita gunakan untuk menentukan expulsion atau perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang di bawahnya. Kalau berdasarkan bagian tadi, yang di bawahnya itu ada B, C, dan A. Nah, untuk periode pertama, kita ke jadwal penerimaan persediaan dulu. Dia ada 20, penerimaan 20 pada bulan ketiga, dan persediaan di tangannya di awal itu ada 28. Jadi 28 dikurang kebutuhan di bulan 1, 10, 18, 18 dikurang 8, 10, lalu masuk kebutuhan 20, masuk persediaan 20, maka 10 tambah 20, 30, dikurang 20, 10, dan 15, ini sudah 10 dikurang 15, minus 5, maka artinya akan ada kebutuhan bersih 5, persediaannya sudah 0, 0 dikurang 28 minus 28, 15, masuk ke kebutuhan bersih 15, 20 masuk ke kebutuhan bersih 20, dan 23 masuk ke kebutuhan bersih 23. Untuk offsettingnya sendiri bahwa dikatakan di sini ada lead time-nya 1 bulan, berarti pemesanannya harus dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan itu sendiri. Berarti untuk kebutuhan di periode keempat sudah harus dilakukan pemesanan atau offsetting pada bulan ketiga. Yang 28 pada bulan keempat, 15 pada bulan kelima, 20 pada bulan 2 bulan ke-6, dan 23 pada bulan ke-7. Nah, offsetting inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan kebutuhan kotor di C dan B. Kemudian kita akan menentukan loading bahan baku menggunakan FPR dengan intuisi load 4 bulan. Di sini sudah kita cari sebelumnya netting atau kebutuhan bersihnya. Untuk ukuran lotnya sendiri sudah dikatakan 4 bulan, berarti 1, 2, 3, 4. Kebutuhan periode keempat, 5, 6, 7. 4 bulan. Maka ukuran lotnya adalah 5 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20. Artinya 68. Untuk menghitung persediaannya, 68 dikurang 5, 63. 63 dikurang 28, 35. 35 dikurang 15, 20. Dan 20 dikurang 20, 0. Karena ini periodenya sudah periode akhir, maka tidak lagi 4 bulan, maka lotnya adalah 23, dikurang dengan kebutuhan bersih 23, dan persediaannya 0. Jadi seperti ini kondisi bahan bakunya setelah dilakukan perhitungan. Untuk kebutuhan bersihnya seperti ini, lalu ukuran lotnya 68, 23, dan persediaannya itu persediaan yang diukur dari lot, 63, 35, 20, 0, dan 0, dan offsetting dengan lead time 1 bulan, seperti di bawah ini. Dari offsetting inilah kita akan masuk ke bahan baku B. Dapat dilihat di sini bahwa bahan baku B itu 2B. Maka dari offsetting bahan baku D akan kita kalikan dengan 2. Kembali lagi ke bahan baku D, biar bisa dilihat. Ya, 5, 28, 15, 20, 23. Kita akan kalikan dengan 2. Maka seperti inilah kebutuhan kotornya. 5 kali 2, 10, 5, 6, 30, 40, dan 46. Kita akan menghitung netting terlebih dahulu. Jadi, dari kebutuhan kotor ini, jadwal penerimaan persediaan ada pada bulan kedua sebesar 10, bulan keempat sebesar 10, bulan ke-6 sebesar 20, dan persediaan di tangan di awalnya itu adalah 18. Jadi, 18 pada bulan pertama tidak ada kebutuhan, tetap 18 persediaan di bulan pertama. Periode kedua, ada penerimaan sebesar 10, 10 tambah 18, maka persediaannya 28. 28 dikurang 10, yaitu kebutuhan kotor di bulan ketiga, hasilnya 18. 18 ditambah 10, penerimaan di bulan keempat,
28 dikurang 56 minus 28, maka masuk ke kebutuhan bersih 28. Lanjut, ini persediaannya sudah 0, 30 masuk ke kebutuhan bersih, lalu masuk ini persediaan 20, 20 dikurang 40, minus 20 masuk ke kebutuhan bersih, ini persediaannya juga sudah 0, 46-nya masuk ke kebutuhan bersih. Dilihat di sini untuk offsetting itu lead time-nya 2 bulan, maka pemesanannya tuh atau offsettingnya harus sudah dilakukan 2 bulan sebelum kebutuhannya. Maka untuk kebutuhan di periode keempat akan sudah langsung dilakukan pemesanan pada periode kedua, 28 di bulan kedua. Untuk 30, periode kelima akan dilakukan pemesanan di bulan ketiga, 20 pada periode ke-6 akan dilakukan pemesanan pada periode keempat, dan 46 pada periode ke-7 akan dilakukan pemesanan pada periode kelima. Jadi kita akan menentukan nilai lot. Ini nilai intuisi lotnya 20. Maka dari kebutuhan bersih tadi kita masukkan nilai lotnya dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lanjut. Beginilah kondisi bahan baku B setelah perhitungan. Nah, jika dilihat dari bagian tadi sudah tidak ada bahan baku lagi di bawah si B, offsettingnya ini tidak akan digunakan untuk kebutuhan kotor. Lanjut ke bahan baku C. Bahan baku C juga sama dari offsetting. Untuk kebutuhan kotornya kita peroleh dari offsetting kebutuhan D. Offsetting bahan baku D. Pertama kita menghitung netting terlebih dahulu. Jadi dia tidak ada persediaan di tangan, namun ada jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga, 4, dan 6. Persediaan di tangannya 0 pada periode pertama, periode kedua juga 0, dan tidak ada kebutuhan pada periode pertama dan kedua. Lalu penerimaan pada bulan ketiga, 8, dikurang kebutuhan kotor, 5, sisanya 3. Kemudian pada bulan ke-4, 10, ditambah 3, 13 dikurang 28, hasilnya minus 15. 15 di sini masuk ke kebutuhan bersih. Karena persediaan di tangannya sudah 0, 15, kebutuhan kotor di periode kelima ada 15, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih 15 di periode kelima. 20, ini ada penerimaan persediaan 20 dikurang 20, 0, maka tidak ada kebutuhan bersih juga. Kemudian untuk pada bulan ke-7, 23, dan karena persediaan sudah 0, maka masuk ke kebutuhan bersih 23. Untuk offsetting, lead time-nya 1 bulan, maka untuk kebutuhan bersih di periode keempat harus sudah dipesan pada periode ketiga, kebutuhan bersih periode kelima harus sudah dipesan periode keempat, kebutuhan bersih periode ke-7 harus sudah dipesan pada periode ke-6. Jadi begini kondisi untuk menentukan nilai lotnya. Lot di sini kita gunakan adalah lot for lot. Jadi artinya lot ini nilainya akan sama dengan kebutuhan bersih. Jadi nilai lotnya 15, ukuran lotnya tetap 15, kebutuhan bersih 15, ukuran lotnya 15, 23, dan 23, dan persediaannya 0. Kondisi bahan baku C setelah perhitungan adalah sebagai berikut. Update ini kebutuhan bersihnya, ini ukuran lotnya, dan persediaan dari lot. Bukan persediaan yang di tangan, ini persediaan untuk lot. Dan offsettingnya adalah sebagai berikut. Nah, lihat dari bagian tadi di bawah C ada 3A. Maka offsetting yang ada di sini, di bahan baku C ini, akan jadi kebutuhan kotor di bahan baku A. Namun harus kita kali 3 terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 3, 45, 45, dan 69. Persediaan di tangannya ada 22 dan ada penerimaan pada bulan ketiga dan ke-6. Kalau kita hitung, bulan 1 tidak ada kebutuhan kotor, ini juga tidak ada pada bulan kedua, maka persediaan di tangan tetap 22. 22 masuk penerimaan persediaan 15, 22 tambah 15 dikurang 45, hasilnya minus 8. Minus 8 masuk ke kebutuhan bersih, dan persediaan di tangan kita jadi 0. Untuk ini juga persediaan sudah 0, jadi 45 masuk ke kebutuhan bersih, bulan kelima tidak ada permintaan, tidak ada kebutuhan, dan pada bulan ke-6, 69, namun ada penerimaan sebesar 20, 20 kurang 69 minus 49 masuk ke kebutuhan bersih. Lihat di sini lead time 1 bulan, maka kebutuhan pada bulan ketiga sebesar 8 harus sudah dipesan pada bulan kedua.
45 harus sudah dipesan pada bulan ketiga, 49 harus sudah dipesan pada bulan kelima. Kemudian kita akan menghitung lot bahan baku dengan metode EOQ. Jadi metode EOQ ini rumusnya seperti ini. D di sini adalah total kebutuhan dalam satu periode, yaitu 102 unit. Total kebutuhan dalam satu periode ini didapatkan dari kebutuhan bersih ini. Kemudian biaya pemesanan tiap kali pesannya 2.000 dan biaya penyimpanannya 2.500. Maka kita masukkan ke rumus 2 kali 100 2 kali 2.000 dibagi 2.500. Nah, 2 kali 100 2 kali 2.000 hasilnya 408.000 dibagi 2.500, maka hasilnya adalah 163,2. Kita akarkan, hasilnya adalah 12,7749755381337005. Dan EOQ-nya kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 13. Jadi nilai bahan baku A, nilai lotnya adalah 13. Jadi kita masukkan ukuran lotnya setelah kita hitung tadi, maka hasilnya adalah sebagai berikut: persediaan, ukuran lot, dan persediaannya. Jadi ini kondisi bahan baku A yang terakhir. Kita masuk ke kesimpulannya. Untuk ini adalah hasil bahan baku D. Kita lihat dia mulai di periode ketiga. Untuk bahan baku C, persediaannya 3, ini B, dan ini C. Kondisi bahan baku yang terakhir. Nah, untuk kesimpulannya, bisa kita lihat dari bahkan di sini. Pembentukan produk D diperoleh dari bahan baku C, B, dan bahan baku C itu sendiri dibentuk dari bahan baku A. Masing-masing bahan baku memiliki lead time yang berbeda-beda. Nah, lead time inilah yang kita gunakan untuk menentukan waktu pemesanan. Nah, untuk membuat produk D, maka diperlukan bahan baku A, B, C secara keseluruhannya. Sebelum proses produksi, pada bahan baku A, yakni pada periode ketiga, bahan baku harus sudah dipesan mulai dari periode kedua, yang lead time-nya 1 bulan. Untuk bahan baku B, pemesanan sudah harus dilakukan pada bulan atau periode ketiga sebelum proses produksi dimulai. Kemudian untuk bahan baku C juga harus sudah mulai dipesan pada bulan ketiga. Nah, penentuan waktu pemesanan ini dilakukan agar dapat memaksimalkan dan membuat waktu produksi lebih efektif dan efisien. Karena bayangkan jika misalkan pemesanan baru akan dilakukan ketika proses produksi mulai. Hal ini tentu saja akan menghambat waktu produksi itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.